Oke, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Naufal Safwan Wardana Putra dengan MK 3522056. Hari ini saya akan menjelaskan tentang microcontroller dengan kehidupan nyata. Oke. Ini saya akan menjelaskan simulasi sistem lampu lalu lintas menggunakan Arduino. Kita akan belajar bersama-sama. Nah, kurang lebih ini nanti kita akan belajar simulasi sistem lampu lalu lintas menggunakan Arduino. Kita hari ini akan belajar mengenai hal tersebut, penerapan microcontroller untuk kehidupan nyata. Nah, tujuannya hari ini untuk merancang LED dan menuliskan program sederhana pada Arduino untuk mensimulasikan sistem lampu lalu lintas, yaitu merah, kuning, dan hijau. Setelah itu melakukan observasi contoh sistem dan praktek langsung. Seperti studi kasus di atas seperti ini, seperti yang sudah tampil ini merupakan studi kasus yang mungkin terjadi dalam kehidupan nyata yang sering kita jumpai, yaitu terjadinya kemacetan. Nah, salah satu solusi dari kemacetan, salah satu solusi dari permasalahan tersebut adalah membuat sebuah lampu lalu lintas. Pada hari ini kita akan belajar mengenai cara membuat prototipe sederhana, cara membuat lampu lalu lintas menggunakan Arduino. Di sini saya akan menggunakan sebuah platform web online menggunakan hari ini kita akan menggunakan Tinkercad untuk membuatnya. Ini kita membuat hari ini kita akan membuat prototipe sederhananya menggunakan Tinkercad, karena kalau menggunakan art asli mungkin akan mengalami kesulitan karena kekurangan alat peraganya. Jadi kita menggunakan secara online saja. Pertama, ini kita siapkan Arduino di sini. Ini untuk sebagai chip microcontrollernya, sebagai yang menyimpan datanya nanti. Lalu kemudian di sini kita akan menyiapkan sebuah alat tambahan, yaitu breadboard kecil saja. Ini untuk agar terlihat lebih rapi dan lebih sistematis dalam pengabelannya untuk kedepannya. Terus seperti yang biasanya untuk lampu lintas pastinya perlu LED 3 buah LED dan 3 buah resistor untuk mengatur tegangannya. Oke, sini kemudian sebenarnya untuk belajar kamu secara digital atau online seperti ini menggunakan simulator tidak perlu menggunakan breadboard. Nah, di sini saya menggunakan breadboard untuk kehidupan nyata, ya. Kita harus belajar untuk kehidupan nyata, karena kalau di digital ini kita masih bisa menggunakan ground untuk dipakai bersama-sama. Nah, untuk hari ini kita akan simulasinya seperti di kehidupan nyata. Pertama, kita dari rangkaiannya terlebih dahulu, mungkin nggak terlihat ya. Oh ya, sebelum itu kita ganti warnanya terlebih dahulu. Seperti di lampu merah terdapat warna kuning, hijau, dan merah, kuning, hijau. Ini kuning. Kedua, gantinya di sini kuning. Yellow. Terus ini oke. Itu rangkaiannya sendiri. Pertama kita akan colokkan yang bagian ground ini untuk di kutub negatifnya. Kita akan colokkan di kutub negatif. Benar, hijau saja. Merah ya, kita bakal merah menjadi merah. Ground negatif berarti kita warna hitam kabelnya. Kita masukkan di sini, di bagian ini, pada bagian breadboard yang ada pada ini
terdapat logo negatif, berarti nanti ini sudah ada indikator selama semua nanti pin yang nyolok atau yang tertancap di negatif ini itu secara horizontal akan menjadi kutub negatif. Jadi semua tidak perlu tidak menggunakan breakpoint, kan hanya tersedia dua ground saja di tiga ground di Arduino. Nah, sekarang kita bisa memperbanyak seperti olor ini panjang ini kita akan menjadi kutub negatif. Oke, lanjut. Kemudian kita akan sini ke atas saja ya biar enak ya. Akan ubah sini atas saja dulu. Saja kita ulangi kembali, akan sambungan yang atas. Sambungan ke atas biar lebih dekat dengan lampu. Nah, kemudian nah, ini sambungkan lampu ini di sini dan di sini saja. Oke, kemudian di sini dan di sini. Nah, mungkin fungsi resistor. Oke, start di bagian kutub positif. Positif di sini. Nah, ini sebenarnya ini dan RC ini, area A sampai E dan F sampai J ini tidak berhubungan, namun karena ada sebuah resistor yang menghubungkan, jadi area yang nomor 3 sampai atas ini 3, 7 dan 10 ini menjadi satu kesatuan karena dihubungkan dengan satu arus menggunakan resistor. Nah, perlu diingat kembali untuk lampu LED itu memiliki dua kaki kalau di panjang dan kaki pendek. Kalau untuk di simulator sendiri ada yang bengkok, ada yang lurus. Itu yang lurus sendiri ini sebagai simbol kaki negatif yang akan menyolok di negatif, kutub negatif yaitu ground. Nanti kita menggunakan ground di sini. Dan yang positif itu yang bengkok, kita akan sambung ke resistor, kemudian kita akan sambung ke pin digital untuk pengkodeannya nanti. Oke, kemudian dari yang negatif ini kita akan sambung ke ini. Kenapa sini tidak langsung ke sini? Karena dalam satu daerah ini arus alirannya akan secara vertikal ke atas, jadi otomatis tersambung dengan ke sini. Kita samakan semua. Kemudian yang ini kita akan sambungkan ke pin digital. Kita ambil yang 10 saja. Kita akan ganti warnanya biar lebih memudahkan. Pusing saja, kita akan masuk ke pin ini, bebas ya pinnya ya. Kita akan masukkan pin 1, terus saya ini kita masuk pin 2 dan ini pin 3. Dan kita akan ganti warnanya biar lebih memudahkan. Ini merah. Ini enggak harus sih, tapi untuk lebih memudahkan penampilannya aja. Ini kita sudah tersambung di pin 1 kita lampu hijau, pin 2 kita lampu kuning, dan pin 3 kita lampu merah. Kita akan
masuk ke pengkodean sederhananya saja. Kita akan membuat nyalanya bergantian saja untuk materi pertama pada hari ini, karena hanya beberapa menit saya akan sampaikan basic dasar. Jadi kita akan nyalakan lampu merah terlebih dahulu, kemudian lampu kuning, kemudian disusul lampu hijau, dan kemudian tidak merah langsung namun kembali ke kuning terlebih dahulu. Ini adalah kode basicnya. Kita masuk ke kode yang di sini untuk Tinkercad, maaf. Ini kan masih bentuk blocks ya. Ini kalian bisa kode lewat blocks ini atau bisa ke bentuk teks yang di sini. Ini continue aja. Ini sudah tersedia pakai si purpose code, ini pin mode dan digital white. Ini kita isi pin mode. Pin mode untuk di sini digunakan untuk memperkenalkan pin mana yang tertancap dan sebagai apa dia tertancap. Misal contohnya kita pin 1, nah hari ini kita ini pin sini ya ada 1 2 3 ya. Karena kita nyolok di pin 1 untuk lampu hijau, maka kita akan inisiasi ketiga pin tersebut. Jadi pin mode 1 berarti apa? Output. Kenapa output? Karena dia bakal mengirim data dari pin 1, kan sumber datanya dari sini, mengirim data menuju ke lampu ini sebagai output. Makanya kita harus memperkenalkan adalah pin 1 sebagai output. Sama juga pin 2 dan pin 3. Pin 2 dan pin 3 ini kita belum ganti variabelnya, nanti di next one mungkin bisa kita ganti. Jadi nanti pin mode 1 ini bisa kalian panggil sebagai, misal bisa kalian ganti sebagai lampu merah atau merah output atau merah input, gitu bisa. Nah untuk hari ini kita basic dulu, dasar dulu, yaitu pin 1 output, pin 2 output, dan pin 3 output. Kalian nggak usah terlalu peduli dengan ini, kita lanjut aja langsung. White loop itu apa sih? White loop untuk pengendaliannya, pengendalian lampu nyala, pengendalian lampu mati itu menggunakan white loop. Ini menggunakan digital white. Ini ada keterangan wait for 100 millisecond. 100 millisecond ini apa? 1000 ya. Itu buat apa? Itu untuk mewakili tiap detiknya. Jadi 1000 millisecond itu ada sebagai 1 detik. Ini menggunakan delay. Di sini bisa white. Nah, ini LED build ini apa? Kita gunakan ini. Pin 1 kita digital white ini apa? 1 lagi. Kenapa 1? Karena memberi perintah. Itu bentuk perintahnya. Yang satu yang apa? Untuk menyalakan, berarti high, perintah high itu untuk menyalakan. Delay fungsinya apa? Delay itu untuk memberikan perintah di atasnya. Jadi misal kalian kasih delay di sini, maka perintah di atasnya akan penggunaan delay ini untuk mengatur waktu yang di atasnya. Jadi misal kalian ini hapus delaynya, dan di sini apakah tidak berjalan yang digital white 1 high? Kita berjalan tapi mengikuti delay ini, delay yang di bawah. Ini kita dua high itu nyala, low itu mati ya. Nah sorry, nyala. Nah ini gimana outputnya kalau gini? Jadi 1 dan 2 akan nyala bersamaan selama 1 detik. Kalau ada delay di sini, apa yang terjadi? Yang menyala ini dulu selama 1 detik, nggak mati karena tidak ada low, ke high dan selama 1 detik, kemudian baru disusul setelah 1 detik dari ini disusul dengan ini selama 1 detik. Delay tidak akan berhenti sebelum ini dimatikan. Jadi sebelum 1 ini mati maka tidak akan ada mati. Jadi delay ini terus berulang terus. Nah loop, kita akan hari ini kita akan membuat lampu layar sederhana, merah nyala kemudian mati, kemudian kuning nyala langsung mati, dan kemudian hijau nyala kemudian mati, terus kembali lagi kuning nyala, kuning mati, kembali lagi ke merah kembali. Ya kita akan membuat, ya karena ini merah kuning hijau kita berarti setting dari 3 karena 3 itu merah. Ini kodenya, sorry,
itu. Terus ini apa yang terjadi, ini bakal dulu. Apa yang terjadi di sini, harusnya ini lampu 3 tuh nyala, 3 tuh ini ya merah, kemudian kuning nyala, ini belum dikasih mati. Kita bakal salin ini. Kita kasih logo. Mematikannya. Kita kopas aja, Ctrl C Ctrl V. Start selection. Jadi merah nyala, 3 titik, habis itu kuning, itu hijau. Kalau masih hijau terus, habis itu merah lagi ya. Kan kita belum kembali ke kuning. Kenapa belum kembali kuning? Karena di terakhir ini ada kita setting di hijau. Harus setting. Jadi kita akan kopas kembali di kuning ini. Dan kita Ctrl C, Ctrl V, kemudian ini sudah benar. Nah, kan tadi lampunya redup ya, kenapa? Kalau di trigger itu berpengaruh terhadap resistor. Nah, di ohm 220, di ohm 20, kita start simulasi kembali. Nyala lebih terang sedikit ya, 3 titik, 1 titik hijau, kemudian kembali lagi ke kuning, 1 titik, kemudian lagi. Mungkin kalau bisa seperti itu karena ini kenapa ya, 3 high, lampu ketiga nyala, lampu ketiga tadi merah, nyala sama 3 titik. Kemudian delay untuk mengatur berapa lama lampu merahnya. Low ini hanya untuk mematikan, bro, masih delay karena ini akan selesai, ini akan mati. Ini akan mati terus sampai dia dinyalakan kembali. Jadi nggak usah kasih delay, ini bakal loop nanti setelah ini mati. Yang terakhir lampu hijau mati, kita akan memulai lagi dari awal. Itu merupakan prototipe sederhana lampu merah yang kita akan menggunakan microcontroller. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan di video pembelajaran kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.